Baik Bapak Ibu yang saya hormati, Ibu Bapak negara ibunya lebih banyak, maka saya sebut Ibu dulu. Ibu Bapak yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini di masjid tercinta ini, saya ingin memberikan sedikit kalau bisa dikatakan tausiah saja dengan judul Meraih Ampunan. Dan kita ini sudah sampai 10 yang berapa ya? Yang menengah ya, masuk yang kedua. Semoga tausiah ini bisa dipraktekkan ya, bisa untuk menggapai ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di dunia ini kita selalu manusia itu tidak lepas dari dosa. Betul tidak kira-kira? Ucapan saya ini. Dosa-dosa yang sering kita lakukan itu kalau dikelompokkan ada beberapa. Yang pertama itu syirik. Penjagaan syirik itu menduakan Allah dengan kesalahan, atau Allah itu ada beberapa syirik, sekok itu beberapa kelompok. Padahal kenyataannya dekatnya Allah itu hanya satu, Allah Subhanahu wa taala itu. Terus ada dosa meninggalkan sholat, dan seringkali kita lakukan barangkali ketika ini atau ini kita lupa kalau kita punya kewajiban sholat, terus karena kesibukan yang tidak bisa kita tinggalkan, kita sering barangkali telat sholat. Ada juga yang sering kita lakukan, barangkali semua orang mungkin melakukan dosa ini, yaitu durhaka kepada orang tua. Seringkali kalau Bapak kita memerintah mengarahkan itu adalah demi kebaikan, tapi kita sering salah sangka, salah duga, ini otoriter ini Bapak Ibu kita, otoriter bukan ya. Jadi itu sering kita lakukan dan sering saya lakukan. Saya sering durhaka sama orang tua saya. Terus ada dosa zina. Itu juga banyak dilakukan oleh kita yang hilang, yang lupa, yang tidak tahan godaan dan lupa pada iman gitu. Terus ada memperoleh harta haram. Saya sendiri saja sering berpikir kalau saya sering izin bolos, tidak masuk kelas, itu gaji yang saya makan itu halal atau haram, itu saya sering bertanya. Tapi semoga Allah SWT mengampuni. Jadi ada beberapa harta yang barangkali kita peroleh atau kita cari dengan cara yang salah gitu. Terus ini terutama remaja itu ada yang sering mabuk-mabukan. Tapi semoga anak-anak kita bisa saudaraan atau silaturahim. Sudah saya sendiri saja sering santron kalau ini kalau pakai itu sudah mungkin sama umurnya wong Jawa ini sampai ada pepatah dalam bahasa Jawa ini sedulur saudara Imam Bukhari sedulur agama wangi sampai ada istilah seperti itu, dan itu sering terjadi, sering juga saya lakukan. Terus ada dosa bohong, kita sering bohong, terutama bakul ada terus sedikit ngapusi untuk banyak kita bohong. Terus yang juga sering kita lakukan yang bersangkutan saya lakukan itu pikir. Ada orang jual tanggalan mumet yang tuku tanggalan harus numpuk jadi pikir gitu. Ada yang para penjual tanggalan itu dimulyai untuk menghidupkan pondok. Saya nggak mati tak mau hidup tak mau mati dan hidup tak mau ini. Terus yang sering kita lakukan bagi ibu maupun bapak-bapak gibah, sering kita lakukan dengan gibah. Barangkali kita bukan pencetus objek omongan, tapi kalau ada omongan yang menarik itu otomatis kita akan gabung untuk menghubungi, ikut membakar. Sesungguhnya kami telah menciptakan kalian, lalu kami bentuk tubuh kalian, kemudian kami katakan pada para malaikat, bersujudlah kalian pada Adam. Maka mereka pun bersujud kecuali
iblis dan tidak termasuk orang-orang yang bersujud. Dia iblis tidak termasuk orang-orang yang bersujud. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Iblis menjawab, saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan aku dari api, sedang dia engkau ciptakan dari tanah. Allah berfirman lagi, turunlah kamu dari surga itu, karena kamu sudah sepantasnya tidak menyombongkan diri di dalamnya. Maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. Iblis menjawab, bertangguhlah saya sampai waktu mereka dibangkitkan. Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi tangguh. Selanjutnya Iblis menjawab, karena engkau telah menghukumku, maka saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka, dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Jadi Bapak, trik-trik atau kiat-kiat kita untuk menggapai ampunan seperti yang juga sudah dijanjikan Allah di pertengahan kedua di bulan Ramadan, kita simak bersama-sama, yaitu yang pertama selalu melantunkan kalimat tauhid atau tahlil, yaitu la ilaha illallah. Itu salah satu triknya, kiatnya untuk bisa meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya carikan dasarnya juga, yaitu tertemukan surat An-Nisa ayat 48. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni segala dosa yang selain dari syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Semoga kita termasuk yang dikehendaki Allah untuk bisa menerima ampunan, karena kita sering melantunkan lafal la ilaha illallah. Ada juga sabda Rasul yang diriwayatkan Abdullah bin Amir radhiyallahu anhu yang intinya adalah kalimat tauhid ini punya bobot lebih berat dari amalan-amalan yang lain. Seperti tersirat dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, wahai anak keturunan Adam, seandainya kamu membawa sepenuh bumi dosa dan kamu menjumpaiku dalam keadaan tidak syirik, tentu saja aku akan membawakan untukmu sepenuh bumi ampunan. Jadi sebanyak dosa apapun, asal kita tidak syirik, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ampunan sepenuh dosa yang kita bawa, yang kita lakukan. Kesempatan untuk melunturkan dosa-dosa kita dengan berdoa yang sungguh-sungguh. Dasarnya seperti ini. Kalau ada yang seperti ini, firman Allah dalam surat Ghafir ayat 60, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Nah, di sini terkait dengan doa yang sungguh-sungguh, ada kriteria doa-doa yang bisa dikabulkan.
juga Bu. Hadisnya seperti ini. Barang siapa berpuasa karena iman dan sholat malam, yaitu terutama pada bulan Ramadan, maka dia akan diampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu. Ada surat Ali Imran ayat 92. Surat Ali Imran ayat 92. Kamu sekali-sekali tidak sampai pada kewajiban yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan semua yang kamu nafkahkan sesungguhnya Allah mengetahui. Ini yang terakhir adalah umroh. Sabda Rasul seperti ini. Ibadah umroh ke ibadah umroh berikutnya adalah penggugur dosa antara keduanya. Bapak Ibu, Bapak, atas yang kita pakai ini bisa kita praktekkan, bisa kita ambil semuanya atau sebagian, juga bisa untuk